Selamat datang kembali di tutorial Microsoft Excel bagian yang keempat. Pada tutorial kali ini, Pusitros akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan grafik di Microsoft Excel. Grafik ini nantinya dikenal dengan istilah chart di Excel yang akan kita buat, di mana sumber datanya berasal dari tabel yang kalian buat pada tutorial yang sebelumnya, yakni tentang tabel penjualan toko modern elektronik. Dari tabel tersebut nantinya kalian bisa membuat sebuah diagram grafik seperti ini ya, contohnya. Nah, diagram grafik ini atau yang dikenal dengan istilah chart digunakan untuk menyajikan sebuah informasi agar mudah dipahami oleh orang lain, di mana isinya berupa data angka-angka yang tentunya supaya lebih mudah dipahami dan juga lebih menarik ketika disajikan atau dipresentasikan di hadapan orang lain. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Silakan disimak tutorial ini dan juga dipraktekkan hingga selesai. Baik, untuk pertama-tama, mari kita amati tampilan chart yang ada di hadapan kalian ini. Ini merupakan tipe grafik jenis batang, ya. Tetapi nanti untuk istilah di Microsoft Excel ada sedikit perbedaan nama. Jika di Microsoft Excel ini disebut dengan chart bertipe kolom. Ya, nanti Pusitros akan jelaskan lebih rinci di menit berikutnya. Kita perhatikan pada tampilan chart ini ada namanya judul grafik ya, atau disebut dengan chart title. Judul grafik ini bertuliskan grafik penjualan toko modern elektronik selama 4 bulan. Ya, ini disebut dengan chart title atau judul grafik. Kemudian di bawahnya ada tulisan Januari, Februari, Maret, April. Ini disebut dengan istilah legend, ya. Disebut dengan istilah legend. Legend ini berguna untuk sebagai penjelas, ya, penjelas setiap batang yang ada di dalam grafik. Ya, contoh, jika Januari, maka dia akan berwarna atau berarsir seperti ini, berwarna biru. Jika Februari, berarti dia menunjukkan batang yang berarsir seperti ini, coklat. Jika Maret, dia berwarna atau berarsir berwarna pink seperti ini. Jika April, maka dia berarsir berwarna seperti ini, ya, coklat muda. Ini kita sebut dengan istilah legend. Kemudian pada bagian sisi bawah ya, bertuliskan televisi, kipas angin, microwave, mesin cuci dan dispenser. Ini kita sebut dengan horizontal kategori axis. Ya, jadi sumbu X, kategori sumbu X. Kemudian pada tulisan data angka 0, 20, 40, 60 dan seterusnya, ini disebut dengan vertical value axis karena dia berdiri tegak vertikal. Nah, keterangan dari sumbu X-nya itu bertuliskan jenis barang, ini kita sebut dengan horizontal kategori axis title atau singkatnya bernama axis title. Sedangkan pada tulisan jumlah penjualan ini disebut dengan nama vertical axis title. Jadi Pusitros ulangi, jika jenis barang ini disebut horizontal axis title, sedangkan tulisan dari keterangan sumbu Y ini jumlah penjualan ini disebut dengan vertical axis title. Nah, silakan dicatat. Kemudian
Keterangan angka setiap batang ya, seperti ini. Televisi pada bulan Januari berarsir warna biru 110. Nah, angka 110, kemudian 125, 135, 116. Ini angka yang menunjukkan jumlah penjualan di setiap batangnya ya, setiap bulannya. Ini kita sebut dengan istilah data label ya. Jadi angka yang merupakan penjelas setiap batang ini ya, ini kita sebut dengan istilah data label. Silakan dicatat. Kemudian untuk mempercantik tampilan dari grafik ini, silakan nanti dibuat fill color ya, background warna di bagian belakang atau latar dari grafik ini, dan juga dibuat border outline. Contoh seperti ini ya, bingkai garis pinggirannya berwarna merah dan tebal. Nah, ini untuk mempercantik tampilan grafik. Baik, silakan kita simak bagaimana cara detail pembuatannya di tutorial menit berikutnya. Selanjutnya kita mulai membuat chart ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Anak-anak, kita buka kembali file yang sudah kalian buat pada sheet tabel 3 ya, yang sudah kalian buat pada tutorial sebelumnya. Pada sheet tabel 3 ini kemarin sudah kalian buat dan juga sudah kalian hitung menggunakan rumus ya, menggunakan fungsi statistika. Nah, saatnya kita buat chart, buat grafik berdasarkan dari data yang ada pada sumber tabel utama ini. Nah, anak-anak, mari kita buat grafik ini yang nantinya bersumber dari tabel data utama ini. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, tabel utama ini terdiri dari 7 kolom ya, 7 kolom, yaitu kolom kode, jenis barang, merek barang, kemudian Januari, Februari, hingga April ya. Dari 7 kolom itu, manakah yang tampil pada grafik ini? Mari kita amati bersama. Jika kita lihat dari 7 kolom itu, yang tampil adalah jenis barang ya. Kemudian di sini ada Januari, Februari, Maret, April. Berarti kolom Januari hingga kolom April. Kemudian juga tampil berikut jumlah penjualannya, yaitu angka-angka dari bulan Januari hingga April ini ya. Sehingga bisa kita simpulkan dari tabel ini nanti yang kita pakai, yang kita gunakan untuk grafik ya, hanya kolom jenis barang dan juga kolom Januari hingga April. Begitu ya. Bagaimana cara pembuatan grafik ya atau chart? Langkah pertama, kita akan mengeblok kolom mana saja yang tampil pada grafik tadi, yaitu kolom jenis barang dan juga kolom Januari hingga April. Ketika mengeblok, anak-anak tekan klik kiri pada mouse, tahan sambil menekan tombol keyboard yaitu kontrol ya. Saya ulangi, ketika mengeblok, anak-anak tekan klik kiri pada mouse, tahan, kemudian sambil menekan tahan tombol kontrol atau CTRL pada keyboard seperti ini. Nah, ini kita sambil menahan tombol kontrol pada keyboard. Jika sudah selesai, anak-anak menuju ke menu insert, kemudian kita cari grup chart ya. Chart ini istilah untuk grafik. Di sebelah kanan chart ini ada tanda panah kecil ya. Kita pilih all chart. Nah, di sini ada banyak sekali tipe grafik yang disediakan oleh Microsoft Excel. Ada kolom, ini tipe grafik batang yang berdiri tegak vertikal. Ada line, ini tipe grafik garis. Ada pie, ini tipe grafik berbentuk lingkaran. Kemudian ada bar. Bar ini adalah tipe grafik batang yang horizontal mendatar ya. Ada grafik area,
Ini juga tipe grafik biasanya untuk menjelaskan kontur permukaan atau lapisan tanah ya. Ada tipe XY scatter, stock, surface dan lain sebagainya. Silakan kalian browse atau silakan kalian klik ya untuk mengamati satu persatu. Nah, pada grafik tutorial ini, Bu Sitras akan membuat contoh tipe grafik kolom. Di sini anak-anak apabila kita arahkan mouse-nya akan tampil nama ya dari grafik tersebut. Nah, di sini Bu Sitras memilih yang tipe 3D cluster kolom ya. Saya klik yang ini, 3D cluster kolom. Kemudian ada dua pilihan ya. Bu Sitras pilih yang sisi kiri ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Setelah itu saya klik tombol OK. Nah, akan terbuka grafik seperti ini. Silakan pada ini ya, lingkaran kecil pojok kanan bawah, silakan ditarik untuk memperbesar tampilan grafiknya. Nah, seperti ini. Nah, di sini anak-anak, ketika grafik ini aktif, ada dua menu tambahan baru pada sisi paling kanan, yaitu desain, ya, chart design dan format. Nah, ini nanti akan berbeda ketika kalian menggunakan komputer di labcom sekolah yang Microsoft Excel-nya berbeda versi dengan tutorial ini. Tapi tidak masalah, silakan nanti beradaptasi karena saya kira tidak banyak perbedaan ya. Baik, Bu Sitros awali dengan chart design. Pada chart design yang perlu untuk kita tahu adalah di sini ada namanya change chart type. Change chart type ini gunanya adalah untuk mengubah tipe grafik ya. Change chart type ya, ini gunanya untuk mengubah atau mengganti tipe grafiknya. Apabila kalian misalnya akan mengubah atau keliru memilih grafik yang sudah ada. Nah, karena kita sudah benar tadi ya memilih 3D cluster kolom, maka Bu Sitros klik OK saja. Kemudian yang kedua, tombol di chart design yang penting lagi adalah pada sisi kiri. Di sini ada namanya element chart ya. Add element chart. Jadi tombol ini digunakan untuk mengatur bagian-bagian dari grafik. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, yang paling penting yang kita harus tahu adalah axis title seperti ini. Axis title ini digunakan untuk memberi nama sumbu X ya, axis sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada dua ya, primary horizontal dan primary vertikal. Kita coba dulu klik yang horizontal ya, sambil anak-anak memperhatikan apa tampilan yang berubah ketika saya klik tombol primary horizontal ya. Nah, di sini tampil namanya axis title ya, seperti ini. Nah, di sini kita ganti jumlah jenis barang ya, seperti ini. Kemudian saya blok. Nah, kita atur tulisannya sama dengan Microsoft Word ya. Jika mengatur tulisan, anak-anak caranya sama, di blok, kemudian menuju home. Nah, di sini kita mengatur tulisan. Misalnya, terus atur ukurannya menjadi 12. Kemudian saya tebalkan, saya ganti warna. Nah, misalkan seperti ini ya. Saya ganti warna biru tua. Nah, seperti ini. Kemudian saya kembali lagi ke chart design. Add element chart. Di sini ada axis title vertikal. Nah, vertikal berarti muncul yang ini. Karena di sini menunjukkan sumbu Y adalah angka, berarti di sini kita ketikkan jumlah penjualan. Kemudian saya blok ya, atau anak-anak jika ingin cepat Ctrl A ya. Nah, di sini juga sama, Bu Sitros ganti warnanya sama, ukurannya tadi sama 12 ya. Kemudian yang perlu lagi kita ketahui, kita klik lagi grafiknya ke chart design.
kita menuju chart title. Nah, chart title ini anak-anak ada 3 pilihan ya, ada none. None ini artinya untuk menghapus ya, menghapus settingan. Above chart artinya judulnya nanti terletak di atas batang grafik. Kemudian ada center overlay. Ini artinya judulnya nanti menyentuh ya, menyentuh sisi grafik seperti ini. Nah, yang kita pilih kali ini adalah chart title above chart. Ya, kita ubah judulnya menjadi grafik penjualan nah seperti ini, grafik penjualan toko modern elektronik selama 4 bulan. Kemudian saya blok terus menuju ke home. Nah, di sini saya atur kembali. Karena ini judul ya, maka saya mencari misalnya huruf yang lebih menarik gitu ya. Saya ganti warna merah misalkan. Nah, seperti ini anak-anak. Ukurannya saya besarkan 16 ya, 16 untuk judul. Selanjutnya kita klik lagi, kita menuju chart design. Axis title sudah, chart title sudah. Selanjutnya kita menuju data label. Nah, data label ini adalah untuk menampilkan angka di setiap batang. Di sini Bu Sitras memilih more data label option ya. Akan tampil seperti ini. Nah, yang kita checklist adalah value dan show leader line. Ya, sehingga akan muncul angka-angka keterangan dari setiap batang grafik ya. Oke, berikutnya kita ke elemen chart legend ya. Legend ini coba kita pilih yang top ya. Top artinya atas. Nah, muncul seperti ini. Ya, ini namanya legend. Kita atur ukurannya, kita jadikan sama 12, kita tebalkan, kita kasih warna biru. Nah, selesai sudah elemen chart, bagian-bagian grafik yang diatur di dalam grafik dengan menggunakan menu chart design. Baik, selanjutnya anak-anak, setelah grafik jadi lengkap ya, bagian-bagiannya sudah lengkap, kita menuju menu format. Format ini digunakan untuk mempercantik tampilan grafik supaya lebih menarik ketika dipresentasikan di hadapan orang lain ya. Nah, di sini yang kita ketahui pada materi sebelumnya ya, sama anak-anak, ketika kalian membuat atau mengatur shape pada Microsoft Word terdahulu, ada shape fill, shape outline, shape effect, sama ya. Pada shape fill ini untuk memberi warna pada isi dari grafik. Tetapi Bu Sitros memberikan saran, hati-hati anak-anak pada bagian yang diklik ya. Jika bagian yang diklik daerah putih ini ya, daerah putih ini, maka ini nanti yang akan muncul warna akibat dari kalian mengatur shape fill. Saya beri contoh seperti ini. Ya, ini ada warna polos, ini untuk memasukkan gambar, ini untuk mengatur dengan gradien warna, ini untuk tekstur ya. Misalkan Bu Sitros memilih seperti ini. Nah, silakan kalian mengatur dengan bebas ya, menarik sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian pada tampilan warna setiap batang. Di sini ada 4 bulan ya, berarti batangnya ada 4 setiap jenis barang. Nah, misalkan pada batang pertama, salah satu batang saya klik, maka batang yang lainnya akan terpilih ya, terblok. Misalkan yang pertama biru ya, bulan Januari, Bu Sitros atur tekstur lain. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian pada bulan Februari, saya klik di sembarang batang yang Februari, saya atur dengan tekstur yang berbeda. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian yang abu-abu ini bulan Maret, saya atur
yang seperti ini. Kemudian yang yellow saya atur tekstur yang berbeda juga. Nah, kemudian setelah itu anak-anak juga bisa mengatur shape outline. Ya, outline artinya kan garis luar ya. Garis luar, misalkan garis luar grafik saya beri warna merah ya, garis pinggir grafik ini. Garis pinggir grafik ini ya. Terus kasih warna merah. Kemudian saya tebalkan supaya lebih nampak ya, 4,5 pt. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian anak-anak bisa mengatur tampilan lain. Misalkan ada tulisan yang terlalu kecil agar mudah dibaca ya dan mencolok, kita klik saja, kemudian kita menuju home, kita tebalkan, kita perbesar warnanya, ukurannya ya. Kita kasih warna yang mencolok. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan angka-angka ini sama, terus kasih 11 ya. Ini bebas anak-anak ya, silakan diatur ukurannya masing-masing, bebas. Yang penting menarik ya. Kemudian jika sudah dirasa cukup, maka grafik kita sudah selesai. Nah, demikianlah tutorial Excel bagian yang keempat ini ya. Bagian yang keempat, anak-anak sudah berlatih membuat chart atau grafik ya dengan menggunakan Microsoft Excel. Silakan dipraktekkan berulang-ulang baik di rumah maupun di sekolah agar kalian semakin lancar dan bisa mempraktekannya secara mandiri. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan tips-tips seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat dan terus berkarya.